Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 SD Negeri 131 Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itu, kepada anak-anak, mari kita ikuti materi ini yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, berniat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu pelajaran yang kita ikuti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Silakan perhatikan materinya. Adapun yang menjadi kompetensi yang harus kita miliki melalui materi ini, yang pertama di ranah pengetahuan, nanti Bapak menginginkan kepada anak-anak bisa memahami tentang ilmu, tentang keyakinan kita, hikmah tentang hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian samping itu juga Bapak berharap nantinya kepada anak-anak bisa menunjukkan contoh dari hikmah beriman pada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak yang Bapak sayangi, pada hari ini kita juga ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti tentang hari akhir, pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua ada tentang nama-nama hari akhir. Kemudian nanti ada tentang tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir nanti ada tentang hikmah beriman pada hari akhir. Selain itu juga nanti Bapak akan perlihatkan video tentang gambaran terjadinya hari akhir. Oleh sebab itu kita mulai saja pada materi kita yang pertama dari iman pada hari akhir ini, yaitu pengertian hari akhir. Sebagaimana dari kata hari akhir, ya, ini berarti bahwasanya hari berakhirnya kehidupan di atas dunia, atau sering kita sebut juga dengan kiamat. Yang dimaksud dengan hari akhir di sini adalah hari di mana berakhirnya kehidupan kita di atas dunia ini. Karena sesungguhnya kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa itu pada suatu saat nanti, cepat, lambat, atau kapanpun pasti akan berakhir kehidupan kita di atas dunia ini. Oleh sebab itu, ketika berakhirnya kehidupan kita di atas dunia, itulah hari akhir namanya, kita sudah masuk kepada alam akhirat. Karena yang namanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia ini, itu mengalami beberapa fase alam yang dilaluinya, mulai dari alam ruh, kemudian masuk kepada alam kandungan, kurang lebih 9 bulan kita di kandungan ibu kita, orang tua kita, kemudian kita keluar dan menikmati kehidupan alam dunia pada saat ini, dan pada satu saatnya nanti kita akan meninggalkan alam dunia ini dan akan berakhirnya kehidupan kita di atas dunia, masuk kepada alam berikutnya, yaitu alam akhirat.
berakhirnya kehidupan kita di atas dunia, itulah yang dinamakan dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Oleh sebab itu, kita selaku orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa rukun iman, ada rukun iman yang pertama iman pada Allah, iman pada hari malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan yang kelima kita juga meyakini dan percaya bahwa suatu saat nanti akan terjadi kepada kita yang namanya hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Dan yang keenam rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya hari akhir ini juga kita kenal dengan nama hari kiamat. Mana kiamat ini atau hari akhir terbagi dua. Ya. Ada yang namanya kiamat kecil dan ada juga yang namanya kiamat besar. Kiamat kecil atau dengan bahasa Arabnya itu sugro, itu kiamat kecil, artinya sugro itu artinya kecil, di mana terjadinya kiamat yang dialami oleh sebagian kecil makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya datangnya ajal seseorang, maka itu dialami oleh seseorang tersebut. Ketika ada seseorang keluarga kita yang meninggal, maka itu berakhirnya kehidupan seseorang tersebut dari keluarga kita. Itulah yang namanya kiamat kecil. Atau misalnya terjadi bencana alam, seperti gempa bumi di suatu daerah misalnya, itu kiamat bagi suatu daerah tersebut. Berakhirnya kehidupan mereka. Kemudian ada juga yang namanya kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, kiamat besar atau kiamat kubro inilah yang dinamakan dengan kiamat yang sebenarnya, di mana kiamat kubro ini hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya inilah yang dinamakan dengan kiamat besar, kiamat kubro, dan tidak ada satu makhluk pun yang selamat dari kiamat besar ini. Semuanya akan binasa ketika telah ditiupkannya oleh malaikat Israfil trompet sangkakala, maka terjadilah kehancuran, kemudian kematian, dan tidak ada makhluk yang selamat satupun. Kemudian tiupan trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang telah meninggal, semua makhluk yang telah berakhir kehidupannya, yang telah akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan ini ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 15. Maka apabila sangkakala ditiupkan satu kali, sangkakala ini ditiupkan oleh malaikat Israfil yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ditiupkan satu kali dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan ketika trompet sangkakala ditiupkan satu kali oleh malaikat Israfil, maka terjadilah kiamat. Yang inilah yang dikenal dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, dalam prosesnya ketika terjadinya kiamat ada beberapa nama hari akhir. Nama-nama hari akhir yang pertama itu ada namanya Yaumul Akhir. Yaumun itu artinya hari, akhir itulah hari yang terakhir. Yaumul Akhir itu maksudnya adalah hari akhir atau hari kemudian. Ya, hari berakhirnya kehidupan kita di atas alam dunia ini.
Hal ini dijelaskan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, ini nama Yaumul Akhir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8. Kemudian yang kedua, nama hari akhir yang kedua itu ada namanya yang kedua itu ada namanya Yaumul Ba'as. Apa itu Yaumul Ba'as? Yaumul Ba'as itu artinya hari kebangkitan, di mana setelah berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia ini, maka tiupan trompet yang kedua malaikat Israfil, maka akan dibangkitkan seluruh makhluk orang yang sudah meninggal dunia sejak masa Nabi Adam sampai pada hari akhir, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dilakukannya ketika hidup di atas dunia ini. Setelah berakhirnya kehidupan, kemudian tiupan trompet yang kedua akan dibangkitkan. Kemudian kita masuk kepada Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, maka kita akan memasuki Yaumul Mahsyar. Ini proses nama-nama hari akhir yang akan dilalui oleh manusia. Yaumul Mahsyar ini maksudnya adalah hari dikumpulkan, di mana setelah dibangkitkan seluruh manusia ketika trompet sangkakala, maka dikumpulkan manusia itu di padang mahsyar. Manusia menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang keempat itu ada namanya Yaumul Mizan. Mizan ini adalah hari penimbangan. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar dengan segala bentuk. Menurut suatu riwayat bahwa dibangkitkan dalam padang mahsyar itu tanpa sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Ada yang berjalan dengan lidahnya terjulur, lidahnya keluar. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan macam-macam sesuai dengan amal ibadah mereka masing-masing. Kemudian setelah berkumpul di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Nah, pada hari itulah akan ditimbang berat amal solehnya atau amal salahnya, amal baiknya atau amal buruknya. Maka ketika itu kita akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk kita ketika kita hidup di atas dunia ini. Setelah itu baru masuk kepada Yaumul Hisab. Akan diberi Yaumul Hisab ini adalah hari pembalasan, hari perhitungan. Mohon maaf, hari perhitungan. Maka semua amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan kita ketika hidup di atas dunia ini, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terlupa sedikit pun, ya, tanpa terlupa sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan, dan setiap perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Walaupun kebaikan tersebut, walaupun keburukan tersebut kecil kita lakukan, pasti akan dihitung, dihisab dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam itu ada namanya Yaumul Jaza.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, ya niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun kejahatannya itu kecil sebesar zarrah, niscaya dia akan juga melihat balasannya pula. Maka fase yang terakhir yaitu yaumul jaza. Setiap amal perbuatan kita ketika hidup di atas dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar perbuatan kita tersebut. Dan sebab itu mari kita mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas dunia ini, sebelum terjadinya berakhirnya kehidupan kita di atas dunia ini, mari kita perbanyak melakukan amal soleh. Ya, mari kita berbanyak melakukan kebaikan, berdharma, menuntut ilmu, melaksanakan sholat, puasa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, serta kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan kita itu nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tidak melaksanakan sholat, kemudian durhaka kepada orang tua, mengambil yang bukan hak kita, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan, semuanya itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun perbuatan kita itu kecil dan mungkin menurut kita tidak apa-apa, tapi ingat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik, ketika penimbangan banyak amal kebaikan kita, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu ada beberapa tingkat sesuai dengan kadar amal perbuatan kita masing-masing. Yang pertama ada namanya surga Firdaus. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Firdaus. Kemudian ada juga yang namanya surga Ad-Din. Kemudian yang ketiga ada namanya surga Khuld. Kemudian yang keempat ada surga Ma'wa. Kemudian yang kelima ada surga Darul Jannah. Kemudian yang keenam ada surga Naim. Yang ketujuh ada namanya surga Darussalam. Inilah nama-nama surga yang terdapat di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan kepada orang-orang soleh. Kemudian samping itu juga ada nama-nama neraka juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ada namanya neraka Jahim. Ada yang namanya neraka Jahannam. Nah, ini tingkat neraka yang mungkin sangat familiar di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga ada namanya neraka Sakor. Kemudian yang keempat ada neraka Hutamah. Kemudian yang kelima ada neraka Wail. Yang keenam ada neraka Hawiyah. Dan yang ketujuh ada nama neraka Syair. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta seluruh masyarakat kita terhindar dari nama-nama neraka ini dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka ini. Nana masih setia mengikuti ya. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya, kapan terjadinya kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW, kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui kapan terjadinya kiamat, akan tetapi kita tahu bahwa kiamat itu akan terjadi bisa kita lihat dari tanda-tanda yang muncul yang akan terjadi menunjukkan kiamat. Nah, di antara tanda-tanda tersebut kita bagi dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda yang muncul yang menunjukkan kiamat, tanda-tanda sebagian kecil. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan kiamat itu akan terjadi, namun kejadiannya itu masih jauh, tapi sudah muncul tanda-tanda akhir zaman
yang menunjukkan kiamat itu sudah akan muncul. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama adalah terjadinya banyak perampokan. Dan sebab itu kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita sudah banyak terjadi perampokan. Nah, banyaknya terjadi perampokan ini menunjukkan bahwa lemahnya iman seseorang, yang ini adalah sebagian kecil tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua, banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan ini adalah perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mau sholat, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkaran ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan dampak kepada orang lain, kejahatan-kejahatan, ya. Ini sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua dan akan terjadi kiamat. Kemudian yang ketiga, hamba sahaya melahirkan budaknya. Banyak orang-orang yang mohon maaf, yang lahir di luar nikah, ya. Ini zaman sekarang, ya. Hamba sahaya sekarang tidak ada, tapi dampaknya adalah banyak orang-orang yang lahir di luar nikah karena sesungguhnya terjadinya lemahnya iman seseorang. Kemudian yang keempat, banyaknya perempuan yang memperlihatkan auratnya. Anak-anak perempuan, anak-anak bapak yang perempuan, perlu disadari bahwa aurat tersebut, ya, adalah harus kita jaga, sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali mahram kita, keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, ya. Oleh sebab itu, di zaman akhir zaman ini banyaknya perempuan-perempuan secara terang-terangan memperlihatkan auratnya di depan orang banyak. Ini menunjukkan akhir zaman, yang menunjukkan kiamat akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita jaga aurat-aurat kita, anak-anak kita. Ketika keluar rumah, gunakanlah pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kemudian ini tanda besar kiamat. Tanda besar ini maksudnya adalah tanda yang menunjukkan kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Di antaranya adalah datangnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang datang, tukang bohong yang akan menggoda manusia untuk ikut murka, untuk ikut durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat di akhir zaman ketika akan terjadi kiamat, dia akan datang menggoda manusia untuk murtad, untuk tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa pada saat terjadinya diangkat, akan disalib oleh para pengikutnya pada saat itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhir alam dunia nanti akan, sebelum terjadinya kiamat, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turunnya Nabi Isa nanti, ini adalah sebagai tanda bahwa kiamat sudah akan terjadi. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang masih alhamdulillah setiap pagi kita melihat ke arah timur, matahari masih terbit dari sebelah timur. Nah, jangan suatu saat nanti kita akan menyaksikan ketika nanti matahari terbit dari sebelah barat, ini di pagi hari, ini menunjukkan bahwa kiamat sudah akan terjadi. Nah, anak yang berbahagia, nah, dari hal demikian tentu kita dapat mengetahui mengapa kita meyakini bahwa akan terjadinya hari kiamat itu, apa hikmahnya bagi kita, apa manfaatnya bagi kita. Di antaranya hikmah beriman pada hari akhir ini, kita meyakini akan datangnya hari akhir ini. Salah satu di antaranya hidup kita menjadi lebih optimis.
kita lebih giat belajar, bekerja, dan taat beribadah agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika kita yakin bahwa suatu saat nanti kehidupan kita akan berakhir di atas dunia ini, maka kita mempersiapkan belajar dengan rajin, bekerja dengan rajin, taat beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, sehingga nanti kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk lebih rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas karena yakin adanya imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah kita untuk iman pada hari akhir. Nah, inilah kira-kira anak-anak yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, sekilas tentang iman pada hari akhir. Sebelum Bapak tutup materi ini, mari saksikan ada beberapa video tentang gambaran berakhirnya kehidupan yang tanpa kita duga. Masya Allah, luar biasa. Ini ketika kita mengalami ini, maka putuslah amal ibadah kita. Kita akan berakhir dan meninggalkan dunia yang amat fana ini. Kita masuk kepada alam akhirat dengan proses keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksikan yang kedua. Ini film kartun Dodo dan Syamil.
semua alam semesta akan hancur. Dan pada saat itu semua menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ayah? setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali. Untuk apa, Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang tidak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang tidak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, dong. Dan itu sudah terjadi di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya. Itu sudah pasti, dong. Semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatan tadi yang mengambil makananku diam-diam, Dok. Benarnya makan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti. Ya, itulah video sekilas tentang terjadinya hari kiamat, yang mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang taat ketika kita hidup di atas dunia ini, sehingga kita di akhirat kelak timbangan kebaikan kita akan mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, sebelum berakhir, ini ada tugas ini. Tugas yang pertama untuk anak kelas 6. Hari ini adalah kelas 6 A, hari Kamis, yaitu tugasnya jelaskan perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sugro serta contohnya. Jadi dibuat penjelasan apa perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sugro serta berikan contohnya. Kemudian yang kedua, jelaskan contoh perbuatan ataupun sikap kita yang menunjukkan seseorang tersebut beriman pada hari akhir. Ya, minimal 3 contoh perbuatan yang menunjukkan seseorang itu beriman pada hari akhir. Ini tugas untuk kelas 6A. Itu dikerjakan, dikumpulkan mulai dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 9 September 2020 paling lambat. Dan kerjakanlah dengan baik. Bisa diulangi video-video ini dan bisa dicari di buku-buku lain. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Inilah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin video ini yang Bapak sampaikan belum sempurna karena Bapak berikan materi ini semata-mata khusus untuk siswa SD Negeri 131. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.